Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Bindarto, SPD MM. Saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Laki Dende pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Alhamdulillah, saya menjadi dosen kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2015. Adapun deskripsi mata kuliah yang bisa saya paparkan hari ini yaitu mata kuliah Manajemen Proses Bisnis dengan beban 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Proses Bisnis ini mempelajari tentang proses bisnis disertai analisanya, dasar sistem informasi bisnis, dokumentasi pengumpulan data, komponen bisnis, model proses bisnis, mata rantai dalam proses bisnis, teknik pengumpulan data, proses bisnis informasi, serta proses bisnis manajemen. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, yang pertama, mampu menganalisis dan mengembangkan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, mampu melakukan perencanaan dan mengelola proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi, serta memiliki kemampuan dalam mengelola ruang lingkup waktu, biaya, kualitas SDM, pengadaan komunikasi, resiko, dan integrasi dalam mengelola proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang ketiga, menguasai proses bisnis dan proses integrasi sistem untuk mendesain proses bisnis sistem informasi organisasi. Yang keempat, mampu menganalisis proses bisnis atau problem domain untuk specification berdasarkan proses bisnis, customer, atau claim. Adapun materi pembelajaran perkuliahan, yang pertama, konsep manajemen proses bisnis. Yang kedua, sistem informasi bisnis. Yang ketiga, komponen dan model proses bisnis. Yang keempat, rantai proses bisnis. Yang kelima, proses bisnis dengan pendekatan SAP atau System Application and Product. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang saya terapkan di ruangan kelas saya yaitu dengan sistem pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery maksudnya adalah penyampaian materi pembelajaran, dalam hal ini menyampaikan kontrak kuliah, kemudian menjelaskan secara ringkas tujuan dan target kuliah. Kemudian interaction di sini sesuai dengan RPS dan SAP. Namun di dalamnya ada interaksi mahasiswa dan dosen, ada forum diskusi. Dan yang terakhir assessment, yaitu memberikan tugas dan kuis. Ya, biasanya kalau tugas kelompok yang diberikan. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran kita di sini yaitu dengan tatap muka, ceramah, diskusi ataupun studi kasus. Dan untuk sistem evaluasi, kita melihat dengan kehadiran mahasiswa itu sendiri, kemudian pemberian tugas, baik itu tugas individu maupun kelompok, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, mari kita simak video saya di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Teman-teman mahasiswa, pada hari ini adalah pertemuan pertama kita khusus di mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Ya, saya yakin dan percaya sebelum kalian masuk ke kelas ini di rumah mungkin sudah sempat baca ya tentang materi perkuliahan ini. Ya. Perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa mata kuliah Manajemen Proses Bisnis ini merupakan mata kuliah wajib ya yang diprogramkan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan ini dilakukan dengan sistem pengajaran team teaching, di mana dosen terdiri dari 2 orang. Untuk dosen yang pertama akan membawakan
atau mengampu mata kuliah ini sebanyak 8 kali pertemuan. Ya, diakhiri dengan ujian tengah semester. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan dosen kedua. Nanti setelah saya itu akan dilanjutkan dengan Pak Ilham Nasir SEM. Ya, kenal ya? Ya. Untuk mata kuliah manajemen proses bisnis ini perlu teman-teman mahasiswa ketahui bersama bahwa deskripsi mata kuliahnya adalah mempelajari tentang manajemen proses bisnis disertai analisanya. Kemudian yang kedua, dasar sistem informasi bisnis. Kemudian dokumentasi pengumpulan data, komponen bisnis, model proses bisnis, mata rantai dalam proses bisnis, teknik pengumpulan data, proses bisnis informasi, dan proses bisnis manajemen. Untuk mata kuliah ini, manajemen proses bisnis, itu mampu menganalisis dan mengembangkan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian mampu melakukan perencanaan dan mengelola proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi, serta memiliki kemampuan dalam mengelola ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas SDM, pengadaan komunikasi, risiko, dan integrasi dalam mengelola proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi. Berikutnya, menguasai proses bisnis dan proses integrasi sistem untuk mendesain proses bisnis sistem informasi organisasi. Dan yang terakhir, mampu menganalisis proses bisnis atau problem domain untuk specification berdasarkan proses bisnis customer atau klien. Ya. Adapun nanti sub-sub capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan nanti teman-teman mahasiswa, pertama diharapkan mahasiswa mampu memahami definisi permodelan bisnis, proses operasi, informasi, dan manajemen pada suatu bisnis. Mahasiswa mampu memahami definisi permodelan bisnis, proses operasi, informasi. Mahasiswa mampu memahami definisi permodelan bisnis, proses operasi, informasi, dan manajemen pada suatu bisnis. Kemudian mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang sistem informasi bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat dokumentasi pengumpulan data. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat dokumen proses. Selanjutnya, mampu membuat atau memahami komponen proses bisnis. Mahasiswa mampu memahami komponen proses bisnis. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami model dari sebuah proses bisnis. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mata rantai proses bisnis. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara menentukan teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan studi kasus terkait proses manajemen. Ya. Adapun nanti materi atau bahan bacaan dan referensi teman-teman mahasiswa bisa dilihat. Yang pertama, konsep manajemen proses bisnis, kemudian sistem informasi bisnis, komponen dan model proses bisnis, rantai proses bisnis, dan terakhir proses bisnis dengan pendekatan SAP atau System Application and Product. Untuk pengarang atau referensi yang bisa teman-teman mahasiswa lihat itu ada di slide. Ya, silakan dicatat referensi yang bisa teman-teman mahasiswa cari. Bukunya dan referensinya di mana. Sebelum saya melanjutkan perkuliahan saya yang pertama pada hari ini, kita harus sepakati dulu kontrak perkuliahan dulu. Kenapa kontrak perkuliahan ini dilakukan? Supaya kita punya kesamaan apa? Ya, komitmen ya. Untuk perkuliahan ke depan kita supaya lebih baik ya. Jadi nanti strategi perkuliahan kita ke depan itu kita model pembelajaran langsung ya, metode ceramah ya seperti ini. Ini kemudian teman-teman mahasiswa untuk pelaksanaan asesmen itu nanti kita lihat berdasarkan hasil kerja teman-teman mahasiswa ya dalam bentuk penugasan yang berisi penjabaran kompetensi dasar dan indikator yang kita akan bahas bersama di kelas kita. Kemudian yang kedua, nanti saya akan mengoreksi hasil pekerjaan teman-teman mahasiswa
dan nanti hasil koreksinya itu saya kembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki. Dan yang terakhir tentunya nanti dosen akan merekam hasil kerja masing-masing pekerjaan mahasiswa ya. Adapun penilaian dan kriteria penilaian saya di kelas saya untuk mata kuliah ini, untuk nilai UTS saya kasih nilai 30%, tugas 20%, ya sudah termasuk kehadiran di situ. Jadi presensi nanti kita komitmen ya, ini presensi untuk kehadiran lebih dari 3 kali mahasiswa tidak hadir dalam perkuliahan tanpa keterangan yang jelas atau tanpa pemberitahuan, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dinyatakan tidak dinyatakan lulus ya, atau tidak bisa mengikuti nanti ujian tengah semester. Bisa disepakati bersama? Bisa. Ya, saya yakin teman-teman mahasiswa sudah komitmen. Kemudian tugas-tugas yang dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan atau melalui email ya. Ketiga, UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan akademik. Jadi kalau akademik sudah menentukan waktu untuk UTS nanti, ya kita upayakan sesuai jadwalnya kita laksanakan. Ya harapannya perkuliahan kita ini ya terlaksana dengan baik ya. Kemudian pakaian rapi tidak, kita diharapkan berpakaian rapi ya kalau masuk untuk mengikuti perkuliahan. Ada pertanyaan? Pasti penasaran. Kita masuk langsung saja materi perkuliahan kita pada hari ini ya, untuk pertemuan pertama. Ya. Untuk pertemuan pertama, capaian pembelajaran yang kita harapkan untuk kesempatan hari ini, ya, mahasiswa mampu memahami definisi permodelan bisnis, kemudian proses operasi, informasi dan manajemen pada suatu bisnis. Jadi capaian pembelajaran yang diharapkan atau learning outcomes yang diharapkan nantinya, yaitu mahasiswa mampu memahami definisi, kemudian permodelan bisnis, proses operasi, informasi dan manajemen pada suatu bisnis. Kemudian garis-garis besar yang kita pelajari hari ini, yang pertama, mahasiswa nanti mampu menjelaskan definisi analisis proses bisnis, kemudian alasan organisasi melakukan analisis proses bisnis, kemudian yang ketiga, spesifikasi untuk suksesnya analisis proses bisnis, yang keempat, analisa proses bisnis strategis dan taktis, yang kelima, analisa proses bisnis strategis. Dan yang pertama, ya, definisi analisis proses bisnis. Apa itu analisis? Silakan kalau mau menjawab, angkat tangannya. Ya. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, kita mulai dari definisi ya. Analisis itu apa? Oke, silakan. Siapa namanya? Siapa? Ya. Oke, silakan. Kalau menurut saya analisis itu bisa diartikan juga sebagai sistem semacam penelitian, Pak. Jadi ditelaah, diteliti. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus dulu. Yang lain ya. Kita definisikan per kata dulu ya, sebelum kita masuk ke lengkapnya. Analisis proses bisnis itu apa? Jadi betul yang disampaikan teman-teman mahasiswa tadi atas nama Ciana ya? Ciana. Ya. Namanya juga baru pertemuan pertama ya. Iya. Jadi betul ya, analisis itu adalah, bisa dicatat kalau misalkan ini atau di foto saja, selain itu tidak apa-apa. Jadi analisis adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau case yang ada. Ya, jadi kalau misalkan studi kasusnya kita ini perusahaan, berarti
tadi analisisnya tadi berarti kegiatan kita mau analisa ya. Analisis tadi itu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan di perusahaan tersebut. Ya, bagus ya, Yana ya. Kita masuk ke proses. Kalau proses itu apa? Ya. Oke. Sebuah tindakan, perbuatan dan pengolahan. Sebuah Rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan. betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya tadi? Rika Rahmatia. Rahmatia ya. Rika Rahmatia. Saya senang ya kelas yang aktif begini ya, sehingga ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa ya. Oke. Jadi kita menilai juga ya, natural kita menilai. Nah, ini pasti teman-teman tahu. Kita masuk ke Bisnis. bisnis. Bisnis ini pasti tahu teman-teman semua mahasiswa ya. Bisnis itu apa? Usaha. Baik, saya yang jawab, satu orang saja. Pak. Oke, siapa? Siapa namanya? Dita yang ketiga, Pak. Dita. Oke, Dita. Silakan Dita. Bisnis merupakan kegiatan yang bisa dilakukan perorangan atau kelompok dalam tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Luar biasa kelas ini. Jadi kita masuk saja ke ilmu ekonomi ya. Jadi dalam ilmu ekonomi bisa dicatat oleh teman-teman mahasiswa bahwasanya bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan apa? Secara historis kata bisnis tadi dalam bahasa Inggris itu apa? Bisnis. Oke? Ya. Bisnis. Yang kata dasarnya apa? Using. Sibuk ya. Sibuk dalam konteks ini individu ya, komunitas maupun masyarakat. Dalam artian sibuk sini maksudnya adalah mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendapatkan keuntungan. Jadi seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, kalau proses bisnis berarti suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan masalah tertentu. Maksudnya, oke teman-teman mahasiswa, jadi analisis proses suatu bisnis dalam suatu perusahaan adalah evaluasi yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi dampak dari kegiatan tersebut dalam mencapai nilai atau menambah nilai terhadap bisnis perusahaan. Ya, jadi saya ulangi lagi, kita simpulkan bahwa analisis proses suatu bisnis dalam suatu perusahaan adalah evaluasi yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi dampak dari kegiatan tersebut dalam menciptakan nilai atau menambah nilai terhadap bisnis perusahaan. Jadi outcome-nya tadi sudah terjawab yang pertama ya. Ya. Nah, tadi pertanyaan yang pertama tadi mahasiswa dapat mendefinisikan analisis proses bisnis ya. Teman-teman mahasiswa, pertanyaan kedua, alasan perlu analisis proses bisnis. Mengapa kita perlu melakukan analisis dalam suatu bisnis perusahaan? Mengapa? Ya. Salah satunya itu supaya kita mengetahui situasi pasar. Satu. Kemudian Supaya kedua, supaya mengetahui minat konsumen di pasar itu produknya seperti apa. oke. Terus yang ketiga, Mengetahui kelemahan atau kelebihan pesaing bisnisnya. oke, bagus sekali ya. Jadi Siana menjawab terus pertanyaan dari saya ya. Berarti sebelum melaksanakan proses perusahaan ini mungkin malam tadi sudah baca-baca memang materinya ya. Luar biasa. Oke, jadi dicatat teman-teman mahasiswa ya. Yang pertama, alasan perusahaan dalam melakukan analisis proses bisnis itu yang pertama untuk memperkuat posisi perusahaan. Yang kedua,
untuk mengantisipasi masalah. Yang ketiga, untuk mengatasi kelemahan perusahaan. Hampir sama sebenarnya jawaban yang diberikan oleh Siana tadi, hanya saya sempurnakan ya. Ya bagus ya, luar biasa. Selanjutnya ada beberapa analisa proses bisnis yang sukses itu harus mengandung spesifikasi. Ya. Ada namanya spesifikasi analisis proses bisnis. Teman-teman mahasiswa bisa dicatat. Yang pertama, analisa proses bisnis harus dimulai dengan mengembangkan suatu pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan strategi perusahaan. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Kemudian yang kedua, pertimbangan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen sebagai tujuan di belakang tujuan dan strategi perusahaan. Jadi yang kedua, pertimbangan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Oke, yang itu ya. Ketiga, menitik beratkan pada proses bisnis di atas fungsi bisnis dan menselaraskan antara proses dan tujuan perusahaan. Beberapa analisis proses bisnis yang sukses itu yang harus mengandung spesifikasi yang saya sebutkan tadi. Ada 10 ya. Nanti bisa dilihat di slide, dilihat, dibaca, dipahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Keempat, kita masuk analisa proses bisnis strategis dan taktis. Saya mau bertanya ini, apa tujuan dari analisa proses bisnis strategis dan taktis ini? Ya. Ada namanya analisa proses bisnis strategis dan taktis. Maksudnya dalam hal ini dalam hal operasional ya. Keputusan melakukan analisa proses bisnis itu dalam rangka melakukan rekayasa ulang ya proses bisnis bisa merupakan keputusan strategis atau keputusan taktis perusahaan. Itu tujuannya apa ya? Oke. Tujuannya pastinya untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan ya atau konsumen lebih dari apa yang diberikan kepada pesaingnya atau perusahaan lain atau organisasi lain. Oke. Bisa kemampuan atau distinktif dari suatu bisnis atau keunggulan kompetitif. Kemudian kedua bisa segmen atau pasar dari untuk bisnis tersebut, dan yang ketiga itu keunggulan kompetitifnya yang bertahan lama. Selanjutnya kita masuk ke analisa proses bisnis strategis. Jadi strategis bisnis itu menentukan bagaimana operasional yang dijalankan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan ya. Jadi operasional itu sangat menentukan apa yang menjadi hasil yang diharapkan yang dapat mendukung pelaksanaan strategi bisnis tersebut. Jadi langkah-langkah yang dilakukan dalam proses bisnis strategis itu ada beberapa ya. Bisa dicatat, nanti saya tanyakan nanti ya. Sebentar sebagai evaluasinya kita di akhir pembelajaran. Ya. Jadi proses struktural kita ini kita tidak boleh 3D, datang, duduk, diam. Kan 4D ya. Datang, duduk, dengar, diam. Jadi dicatat-catat, ada hal-hal yang penting dicatat ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan dalam proses bisnis strategi ini yang pertama apa? Identifikasi proses. Kemudian setelah itu proses dievaluasi dampak atau tingkat kesuksesannya. Kemudian yang ketiga mengembangkan visi organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Oke. Jadi mudah-mudahan sudah dipahami ya. Oke, sebelum saya menyimpulkan materi kita pada kesempatan hari ini, saya mau bertanya lagi sekali lagi untuk meyakinkan saya bahwa perkuliahan ini sudah tersampaikan dengan jelas. Atau apakah definisi dari pengertian tadi analisis proses suatu bisnis? Oke, silakan. Oke, sana.
Siapa namanya? Sutriana. Oh, Luciana ya. Oke. Silakan. Yaitu suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan Untuk mengidentifikasi dampak dari kegiatan tersebut dalam menciptakan nilai atau menambah nilai terhadap basis perusahaan. Dengarkan sama teman-teman ya. Kemudian apa tadi alasan untuk apa perusahaan melakukan analisis tadi atau rekayasa ulang proses bisnis? Pertama untuk memperkuat posisi perusahaan. Kemudian yang kedua untuk apa? Mengantisipasi masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir untuk mengatasi kelemahan perusahaan. Dan yang lainnya nanti diulang lagi di rumah supaya materi ini lebih dalam lagi ya. Oke. Sebagai kesimpulan teman-teman mahasiswa untuk perkuliahan kita hari ini bahwa analisis proses di sini memberikan kita informasi yang telah dilakukan oleh proses bisnis yang telah dijalankan perusahaan dalam waktu tertentu atau secara Islaminya itu apa namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri ya. Jadi kalau misalkan satu perusahaan itu melakukan analisis proses bisnisnya berarti dia ada usaha untuk apa? Untuk apa? Untuk memperbaiki, mengoreksi kegiatan ya dari awal sampai akhir secara menyeluruh dan seksama pada perusahaan tersebut agar apa? Agar tujuan perusahaan bisa dapat tercapai dengan sesuai visi misi perusahaan atau organisasi tersebut ya. Ya terima kasih ya teman-teman mahasiswa ya. Ya tapi sebelum saya tutup saya mau berikan dulu apa namanya itu salah satu mengantuk ini. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Kan satu menit dari tadi coba berdiri. Oke, angkat tangannya seperti yang saya tirukan di depan. Sudah? Tulis angka 1. Bagaimana 1? Ini ya. 1. Oke. Tulis angka 2. Tulis angka 3. Tulis angka 4. Oke, sudah. Sekarang pegang tangannya di pinggang semua. Ya, tulis angka 1. Oke. Tulis angka 2. Tulis angka 3. Kalian minta gue, saya minta tahu dulu ya. Tulis angka 4. Tulis angka 5. Oke, tepuk tangan. Tapi sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, saya titip tugas ya untuk kalian di rumah untuk kita diskusikan minggu depan kelompok saja. Saya sudah bagi sesuai absen, nanti saya berikan sama ketingnya. Nanti silakan dicari, didiskusikan bersama teman-teman mahasiswa satu kelompoknya. Kita ambil studi kasus suatu perusahaan ya yang sedang melakukan analisis proses manajemen tersebut. Supaya apa? Supaya nanti materi yang kalian dapatkan hari ini kalian lebih pahami. Mungkin model tugasnya mungkin bisa model makalah ya. Ya, makalah. Nanti sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, ya kita nanti akan mengulas sedikit tugas yang kalian yang diberikan oleh saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih ya teman-teman mahasiswa ya kesempatan hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali dan masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.